Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ji? Alhamdulillah sehat. Keluarga aman, sehat, anak? Alhamdulillah anak-anak juga. Cuman anak zaman sekarang nih lagi seneng gaming kan ya. Main Kadang game ngaturnya susah gitu loh. Itu sekarang lagi cobaan zaman sekarang nih. Zaman now kayaknya anak-anak apalagi kan abis pandemi itu kan semua serba online. Sering di rumah. Iya, tambah mahir aja tuh main game tuh. Kenapa emang ada yang ditakuti kalau anak-anak lagi sering main game gitu atau fokus dengan gadgetnya main game? Kadang circle-nya mereka gitu ya, kita nggak tahu ya. Makanya kita harus perlu tahu nih gimana antisipasi anak-anak yang seneng hobi main game gitu. Kadang kalau kumpul sama teman-temannya tuh atau chatting-chattingan bahasanya tuh udah kayak kebun binatang keluar semua gitu tuh. Pas banget nih dengan tamu kita hari ini. Oh gitu? Ustadz Abi Askakia. Masya Allah. Ustadz Abi, ini gamer syariah. Oh gitu? Wah, ada juga gamer syariah. Ini lagi viral, Ji. Masya Allah. Gimana Asik Ustadz? nih kayak kita obrolin nih. Boleh lagi. Boleh kita bahas ngobrolin ini. ya. Tapi emang gamers ya? Enggak juga sih. Awalnya enggak juga. Oh. Cuma main aja nih supaya kita ngajak-ngajak orang-orang aja sih. Oke, mengajak kebaikan melalui game ini. Karena game ini memang komoditi yang salah satu terbesar. Gamer jadi gamer syariah ini. Masya Allah. Kayaknya seru banget, ditunggu obrolannya nih. Boleh kita bahas. Tapi mau pesan apa? Apa nih? Apa? Kopi dulu kita. Kopi boleh deh, kopi deh. Kopi Americano? Boleh deh, Americano. Boleh, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar? Masya Baik, Allah. alhamdulillah. Ini seru banget Mana Pak Ustaz. Ustadz? Mesen kopi lagi, Ji. Seperti biasa? Iya deh. Waduh, Original spesial aja. nih. Original ya? Ya, Khair. Ustadz melek mulu karena kopi terus ya. Yang Siap, penting siap. beli nasi uduk ke Pondok Kopi. Cakep. Kita duduk sambil ngopi. Wah. Ngobrol perihal. Iman, Masya Allah. Kita bakal ngopi bareng. Nah, Ini ada Abi Ustadz ya. Abi Iya, Askakia. Panggilnya Abi aja Ustadz. Ya, Khair. Udah Ustadz. Ya. Karena seorang gamer syariah Ustadz. Nah, masih muda juga kok. 17 tahun masih, Bi. 17 tahun udah banget. Ustadz penasaran gak sih gamer syariah itu apa? Kepo ini. Kepo ya? Iya. Langsung kita sambil duduk kali Ustadz ya bahasnya Siap. ya. Siap, Oke. siap, boleh. siap. Mas Abi, Siapin ambil duduk kopinya aja Mas dulu Abi. ya. Ayo Ustadz. Iya, siap. Ustadz Mas Abi ini seorang gamer syariah ya, Iya, betul, yang betul. lagi viral di jagat maya. Wih, mungkin boleh dijelasin dulu sebenarnya konsep gamer syariah ini gimana sih Mas Abi? Iya betul. Oke, jadi gini, tidak bisa dipungkiri bahwa namanya anak-anak itu nggak bisa lepas dari game. Itu nggak Iya. mungkin. Bahkan orang dewasa pun sekarang main game semua. Karena kita tidak bisa melawan arus ya kan. Ya, apalagi sekarang udah modernisasi, terus smartphone udah maling menjamur kan. Nah di situ banyak main game semua nih. Apalagi dengan adanya game ini semua kalangan itu masuk. Akhirnya banyak sekali tontonan-tontonan yang anak-anak itu kalau main game tuh kalimat kotor keluar, Iya. kalimat kasar. Nah, di sini inilah maksudnya di sini kita bermain ini sebenarnya saya juga bukan gamer sih. Cuma mancing aja gitu. Dengan main ini orang pasti oh iya, seru nih. Nah, ketika orang udah masuk, udah banyak banget yang suka, nanti baru kita sampaikan kebaikan-kebaikan di situ. Kita Caranya sampaikan. Iya, kita live. Ngomong-ngomong buat teman-teman ini udah jam 14.30 ya, bentar lagi asar ya. Ngomong-ngomong ini live-nya kita matiin, jangan lupa semuanya sholat asar ya. Sambil ngingetin. Lanjut lagi nanti setelah ba'da asar. Waduh, itu kan biasanya sulit banget ya Ustadz lagi main, Tapi- lagi suruh-suruhnya. Rata-rata ngikut tuh. Ngikut. Rata-rata gitu. Bahkan kita semisal daripada bete ya, daripada tangannya buat ngetik yang tidak-tidak, lebih baik tangannya itu ngetik Masya Allah di kolom komentar gitu. Jadi semua ngikut. Masya Allah. Daripada kan kita ngomong kotor, ngomong toksik gitu. Rata-rata saya pernah lihat ya, orang-orang live streaming itu mereka bukan kayak wah ngomong yang baik-baik, bukan. Saya pernah lihat begitu mereka kalah, wah kebun binatang, wah kasar, semua keluar gitu. Dan jujur notabene kebanyakan yang nonton itu bukanlah dewasa semua, bukan, tapi anak-anak gitu. Nah, jadi dibarengi dengan yang banyak yang penonton banyakan mereka ini ngomong kasar, ngomong kotor, maka saya muncul di sini. Jadi untuk mengimbangi gitu, bagaimana mereka yang ngomong kotor ini kalau kita minus tambah minus kan nanti minusnya banyak. Benar, Kita munculkan hal positif di sini gitu. Dan Seru banget, alhamdulillah. Ustadz, Iya, sangat. Masya Allah. Inilah yang bahasa Nabi, makanya jauh-jauh hari telah membuka peluang maksudnya. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu udah lebih tahu dengan perkembangan zaman kamu. Gitu. Jadi nggak mesti harus dakwah di podium saja. Terima kasih Ji. Ya, ini biar tambah seru nih obrolannya nih. Kita sambil ngopi. Ya,
Silakan Pak Ustadz. Original Pak Ustadznya ya? Iya. Aki-aki bawa kuntelan. Kopinya rada kentelan. Wah, iya. Boleh lah Pak. Ji, makasih Ji. Siap. Gitu, berarti Mas Abi ini berdakwah menggunakan itu melalui game tadi ya? Iya. Ya kalau saya pribadi memang dari game ini kita bisa tahu kan, ini salah satu komoditi terbesar loh. Bahkan sampai seseorang mengatakan ini game kalau tidak dikelola dengan baik maka akan jadi kehancuran. Saking gedenya itu. Komunitas yang ikut di sosial media begitu di game itu, udah paling dikit tuh, minimal berapa tuh? Banyakan sih, maksudnya paling dikit 1.500. Kadang maksnya sih, kadang bisa sampai 9.600, kadang bisa lebih gitu. Yang kurang lebih seperti itu. Ya, karena kan kalau lagi asik main game biasanya Ustadz terus Terutama kecewa, keluar tuh kata-kata. Betul. Kalau udah kalah langsung ngomong kotor, ngomong atau kasar. lagi seru-serunya terus diingetin harus sholat. Aduh. Rambutannya ketiban duren, dakwanya keren. Tapi kalau Ustadz ngelihat dakwah yang dilakukan oleh Mas Abi ini gimana, Ustadz? Oh, Nabi kan menyuruh dalam urusan dakwah, Mas Rizky ya, yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan kita persulit. Gitu. Ini betul-betul sejak 14 abad tahun yang lalu bahasa yang sangat diplomasi. Jangan kita persulit. Yang penting tetap tidak keluar daripada koridor. Gitu. Dan di sini betul-betul pertibahasa Nabi, bahasa Sayyidina Ali, bicaralah kamu kepada yang engkau ada bicara dengan sesuai kadar kemampuan untuk mereka bisa memahaminya. Gitu. Ya saya belum tentu bisa begini. Ini kan Masya Allah ya. Tadi kalau sekali ya live itu bisa 1.500. Itu kan kalau tablik akbar belum tentu jamaah segitu. Ya maksudnya kumpul segitu paling maksimal ngaji itu paling berat. Tapi ini dengan komunitas jamaah yang segitu, wah luar biasa. Iri kita. Iya, gitu. Dengan trik metodologi dakwanya yang terus diinikan lagi Mas Abi. Tapi penasaran juga Ustadz ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bagi Mas Abi ini untuk merubah perilaku dari anak-anak para gamers ini yang sebelumnya mengeluarkan kata-kata yang kasar, sekarang mengeluarkan kata-kata yang baik ya. Iya. Tapi kita ngopi dulu Mas. Boleh. Ngobrol perihal iman. Ayo Abi. Ayo boleh deh, saya ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang jujur ya, emang game ini sebenarnya nggak boleh karena membuat kita lalai kepada waktu. Betul banget karena orang udah kalau megang game itu mereka lalai, maksudnya kayak udah azan nih, tetap aja mereka main. Saya mengakui bahwa rata-rata bahkan tetangga saya Jumatan udah azan pertama itu mereka masih begini. Nah tadi pertanyaan sebelumnya Ustadz, yang butuh waktu berapa lama bagi Mas Abi nih untuk ngajak teman-teman semua, ngajak gamer-gamer supaya nggak kayak dulu lagi gitu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? Ini kurang lebih termasuk lama ya. Memang kan kita sesuatu itu dimulai dari terbiasanya kita ya. Itu kalau nggak salah 8 bulanan. Termasuk lama sih. 8 bulan kita maksudnya coba. Akhirnya yang tadi bahasanya kurang baik itu berubah gitu. Jadi Masya Allah. Jadi kolom komentar itu alhamdulillah penuh dengan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat istighfar gitu. Masya Allah. Komunitas itu ternyata ya jamaahnya kalau bahasa pengajian mah istiqomah ya. Iya, alhamdulillah. Gitu. Ya bahkan ya itu tadi ada beberapa yang katakanlah bukan cuma muslim. Bahkan ada izin. Pak, mohon maaf nih, saya bukan muslim, boleh nggak saya gabung? Boleh. Nah, terus beberapa komentar juga, Pak, terima kasih Pak berkat live Bapak. Saya terinspirasi nih dengan Islam nih, boleh nggak saya minta diajarin sedikit-sedikit gitu. Nah itu akhirnya ya udah boleh, yang mau seperti itu langsung aja kirim DM. Abi ada nggak planning ke depan? Sebab kan biar bagaimana bicara game itu ya bahasanya mah pekerjaan yang sia-sia ya. Betul. Gitu. Makanya rata-rata secara jumhur ya termasuk hukumnya terbilang haram. Betul. Gitu. Berarti nggak boleh sebenarnya kalau main nggak game boleh ini. sebenarnya. Iya. Emang nggak Tapi boleh. perlu ada beliau yang nanti akan mengarahkan. Betul. Gitu. Karena kan mereka itu nggak tahu, gitu kan. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang tadinya kotor keluar dengan bahasa yang baik. Nah ini sekarang udah sampai tingkat gimana nih untuk dakwanya ke situ tuh? Iya, kan harus antum kan udah sampai sekarang menjadi navigatornya di situ kan harus mengarahkan. Iya betul. Memang jujur ya, emang game ini sebenarnya nggak boleh karena membuat kita lalai kepada waktu. Betul banget karena orang udah kalau megang game itu mereka lalai, maksudnya kayak
udah azan nih, tetap aja mereka main. Saya mengakui bahwa rata-rata bahkan tetangga saya Jumatan udah azan pertama itu mereka masih begini. Jujur saya mengakui, tapi jujur dengan saya begini, maksudnya ini saya sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit mengajak orang, ya udah nih, kalau kalian memang tidak bisa menghilangkan kebiasaan main game, setidaknya dikurangi. Tujuan saya dikurangi. Barangkali dengan itu sedikit-sedikit udah hilang. Gitu sih. Memang kan kalau saya, wah jangan main game, haram, itu dosa, itu nggak bisa. Justru orang tuh ilfil. Bahkan saya, wah jangan begitu dong Pak, dakwah yang baik-baik. Ada juga yang begitu. Makanya saya, udahlah, kurangin aja ya. Kalau udah waktunya sholat, kita sholat. Abi, kan kalau di majlis yang namanya ini kan ada nama-namanya tuh. Ya, Anda punya majlis ada data Darut Taufik Ar-Rahman. Nah, itu antum ada nggak rencana ke depan tuh? Iya. Oh, iya. Namanya apa ya? Iya. Ini kan beliau ntar yang mengarahkan gitu. Iya. Jangan hanya di sosial media. Betul. Nah, udah ada kalau arah ke situ tuh? Udah, justru kita memang ada. Ininya namanya Majelis Nurul Legend. Majelis Nurul Legend ini. Mainannya itu majelisnya Nurul Legend. Nggak apa-apa. Iya. Iya, beberapa malah justru mereka senang, Pak, yaudah Pak bikin begitu aja supaya nanti tuh jujur Pak, ini sebenarnya saya tuh bukan gamer, tapi sengaja nonton Bapak itu buat maksudnya buat zikir bareng. Allah. Iya, tadinya justru memang banyak kan yang berhenti main game. Justru tahu nggak Pak, saya download aplikasi ini buat live Bapak aja, buat nonton gitu. Justru gamenya itu saya hapus. Saya cuma pengen nonton Bapak aja gitu, biar bisa zikir bareng. Kan slogan kita adalah tiada hari tanpa zikir. Makanya tiap hari itu kita ajak zikir aja gitu. Nah, itu di Majlis Nurul Legend, antum biasanya dalam 24 jam tuh udah ada jadwal tertentu dong berarti? Ada biasanya. Sebelum zuhur, kita selesai tuh pas mau zuhur. Wah, 20 menit atau 30 menit lagi kita azan zuhur nih. Persiapan yuk kita sholat. Setelah itu habis asar. Karena kalau habis zuhur ke asar itu waktunya pendek. Jadi kita habis asar baru habis isya. Kita ada waktunya. Enggak tiap hari, karena kan ada kita lihat itu, wah azan zuhur nih, gas. Azan asar gas. Maghrib isya, gas. Itu kalau udah gila gitu Mas Rizky. Iya. Subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib, kecapean, isya, bablas. Udah tinggal semua. Iya, betul. Sejauh ini ada kendala nggak sih jadi gamer syariah kalau saya bilang gitu ya? Alhamdulillah sih, maksudnya ini adalah kuncinya menjaga waktu sih. Menjaga waktu. Itulah kenapa istri saya selalu mengingatkan. Jadi saya live nih, dia kasih kode ini. Ini ada berhenti, istri di depan ini berhenti nih. Berhenti, istirahat. Pokoknya ngasih kode, udah waktunya sholat. Semisal, waktunya sholat nih. Gitu. Jadi ngasih kode di belakang. Udah waktunya sholat, udah kita. Tapi kegiatan ngajar di sekolah masih Abi? Sementara ini paling saya ambil privatnya dulu. Karena nggak kepegang semua. Saya harus ada kegiatan ini, kegiatan itu. Bahkan kadang kemarin kan dapat 4 kegiatan. Saya sampai reschedule berapa kali gitu. 4 kegiatannya itu bisa nggak saya ambil 2 gitu. Ngajar nggak bisa, ini tuh nggak bisa. Tapi yang saya dahulukan yang ngajar sih sebenarnya. Cuman karena ngajar apa Mas Abi? Saya ngajar matematika sama bahasa Inggris sih. Tapi dasar. Dasar, bukan kayak yang full percakapan, bukan, dasar aja. Oke, tapi jadi gamer syariah ini Mas Abi sehari-hari meluangkan waktu berapa lama nih? Paling 4 jam aja sih saya. 4 jam itu kurang sih. Jadi sebelum zuhur paling 1,5 jam, habis asar 1 jam, terus habis isya juga itu nggak nyampe 1 jam. Cuman ngingetin aja gitu habis isya, semisal udah habis isya setengah jam lewat isya, saya udah pada sholat belum? Jadi kalau saya rasa view-nya udah nyampe 5.000, kalau semisal yang nonton udah 5.000, udah pada sholat belum? Udah sholat belum? Udah sholat belum? Yaudah, yang belum sholat silakan sholat. Orang yang menjalankan sholat itu dia menegakkan tiang agama. Justru kalau kalian meninggalkan sholat, sama seperti kalian yang merobohkan agama kalian sendiri gitu. Bukan orang lain, tapi kita sendiri, saya bilang. Jadi cuma 1 game itu buat pancingan aja. Jadi 1 game, orang senang nih. Nah, intinya ya itu ngingetin sholatnya aja. Kurang lebih begitu. Luar biasa Mas Rizky. Ini ya jarang-jarang ustadz yang kepikiran buat dakwah di komunitas seperti itu. Masya Allah. Ini kita mau tahu targetnya ke depan dari Mas Abi ini apa sih untuk menjadi seorang gamer syariah dan lebih luas lagi untuk berdakwah ya, berbagi kebaikan. Tapi ditahan dulu, kita lanjut ngopi lagi, ngobrol perihal iman. Nah, kadang kita cuma ngelihat ada tokoh-tokoh
apa namanya itu ya? Kalau kita pilih itu karakter hero-nya. Itu kan bisa kita pilih itu. Betul. Nah, kadang ada pilihannya tuh perempuan yang pakaiannya juga Seronok ya. nah, seronok. Itu Auratnya gimana tuh terlihat, antisipasinya ya. kadang tuh? Tapi keren banget ya, Jay, apa yang dilakukan oleh Mas Abi ini ya. Ada yang Seru mau nih, seru seru nih. ya? Apa yang mau ada yang mau ditanya nggak? Nah, ini nih Ustadz Abi. Jadi kalau kita main, saya kan suka ngeliat sekilas gitu ya. Cuman kita sebagai orang tua kan kadang karena kita nggak suka gaming juga gitu, jadi nggak bisa ikut nyemplung gitu. Nah kadang kita cuma ngelihat ada tokoh-tokoh apa namanya itu ya? Kalau kita pilih itu karakter hero-nya. Itu kan bisa kita pilih itu. Betul. Nah kadang ada pilihannya tuh perempuan yang pakaiannya juga Seronok ya. nah, seronok. Itu gimana Auratnya tuh terlihat, antisipasinya ya. kadang tuh? Nah ini, kalau saya begini, saya menyarankan kepada semuanya, pilih yang baik-baik. Itu kan banyak tuh sebenarnya. Ada beberapa karakter Islam juga sebenarnya ada Khalid, terus Lapu-Lapu sama satu lagi. Itu ada yang karakter diambil dari pejuang Islam juga. Kalau nggak salah Lapu-Lapu itu pejuang dari Filipina kalau nggak salah, atau nggak Vietnam. Itu makanya saya suruhnya pilih yang baik-baik. Ada juga di situ. Makanya kalau semisal, wah Pak, ini kalau semisal ada hero yang membuka auratnya gimana? Di-skip aja. Itu kan bisa di-skip hero gitu. Jadi kita ambil role sesuai dengan kita. Semisal ada yang terbuka dilewatin, itu bisa juga begitu. Tapi pernah nggak pas lagi main atau ada yang make gitu kan? Wah, iya. Ya itu langsung dia. diingetin gitu atau gimana? Kalau lagi live itu wajah saya gedein. Jadi ketutup layar full saya semua tuh. Jadi kalian fokus saya aja ya, jangan jaga pandangan gitu. Tapi ada nggak dengan nama udah Majlis Nurul Ejan ini ke depannya gitu. Ini kan pengikut antum nih, apalagi objeknya hampir rata-rata yang sering jadi curhatan emak-emak loh. Iya gitu. Anak-anak ini yang pada mabar tuh. Nah, Mabar. Iya. Main bareng. Main bareng betul. Nah, itu ada nggak untuk antum realitakan sehingga jadi ketemu langsung itu. Mereka pastinya akan sami'na wa ta'na gitu. Betul. Iya, jujur untuk sementara ini banyak permintaan seperti itu. Saya juga kemarin diundang di salah satu universitas di Bandung buat ngajak juga. Alhamdulillah antusias banget gitu. Mereka kayak seneng banget gitu. Jadi kayak saya sih selalu mengingatkan, udah itu boleh kalian main game. Sebenarnya bukan urusan saya, karena saya juga tidak bisa melarang. Itu memang udah hak kalian. Itu kalian tahu yang mana yang baik, yang mana enggak. Saya bilang, ya udah ingat kalau kalian main game, kalian harus ingat waktu. Utamakan ibadah, game nomor 2. Ingat Mobile Legends sementara, akhirat selama-lamanya sih. Ya Allah, keren banget. Selain melalui online langsung di gamenya itu, Mas Abi, ini juga nggak sih dakwah langsung atau mengingatkan secara langsung mungkin di sekitar lingkungannya Mas Abi kan ada anak-anak yang suka mabar-mabar, kelompok gitu main game, kedengeran tuh teriak-teriak, mengumpat begitu Mas Abi. Sebenarnya sih saya dulu memang di musola seringnya, di musola. Terus kadang yang datang tuh bapak-bapak, sepuh lah. Jarang kita ngelihat anak muda seumuran saya apalagi atau lagi di bawah itu jarang. Justru seringnya tuh sepuh. Apalagi yang lebih tua lagi. Itu pun cuma 8 atau 3 orang. Ya seringnya sih 8 lah, nggak pernah maksimal pun 25. Nggak pernah kita ngeliat di atas 30 tuh nggak pernah. Paling kita hitung ya paling 8 Pak, udahlah gini aja. Iya, antum Allah kasih kelebihan di situ tuh. Makanya yang tadi Anda bilang target ke depannya belum tentu semua ustadz bisa loh. Iya, gitu. Nah, ini objek yang betul-betul menjadi fondasi karena buat anak-anak yang buat ke depannya akan menjadi ya pelanjut tongkat estafet kepemimpinan negeri kita ini. Gitu. Iya, tapi pengen sih kepikiran seperti itu. Cuman saya punya kendala juga kadang ini bakal diterima nggak di masyarakat gitu. Walaupun memang viewer saya sih rata-rata semuanya menerima gitu, tapi saya masih ada rasa takut. Nanti ada penolakan, agak takut ya. Masih ada proses ke sana ya. Mas Abi boleh nggak sih dipraktekin? Bisa nggak sih dipraktekin, diperlihatkan bagaimana cara? Bawa HP lagi. Ya, tapi gini. Semisal saya main nih. Wah. Oke nih, kita sudah mau menyerang base musuh nih. Oke, ketik Masya Allah di kolom komentar untuk menghancurkan berhala milik musuh. Ayo semuanya ketik Masya Allah. Langsung rata-rata mengetik. Makanya sambil kita bahas kisah Nabi juga. Kan waktu itu kan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala juga. Kan waktu ditanya. Berhala, bilangnya targetnya berhala. Ini siapa yang menghancurkan berhala kan? Kata Nabi Ibrahim itu berhala yang paling besar. Nah, terus dijawab, bagaimana ini berhala yang bisa menghancurkan berhala yang lain sedangkan tidak bisa bergerak?
Iya betul. Bener kan? Dia bergerak aja nggak bisa, apalagi melindungi kalian. Kita sambil menyampaikan sedikit-sedikit. Makanya buat pancingan aja, ayo ketik Masya Allah di kolom komentar untuk menghancurkan berhala milik musuh. Berhala Ustaz. Iya. Targetnya itu berhala yang harus dihancurkan. Nah, mungkin Ustaz Taufikur Rahman bisa memberikan kesimpulan dari kisah yang sudah dibagikan oleh Mas Abi pada hari ini. Terima kasih Mas Rizky. Ya, Abi. Pemirsa Ngopi dimanapun Anda berada, ini Masya Allah dalam Quran surat ke-16 juz ke-14 ayat 125 di mana Allah memerintahkan bukan hanya buat ustadz, ini bersifat universal. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah orang sekitar kamu siapapun adanya untuk mengajak kepada kebaikan dengan dua cara, bil hikmah dan juga dengan nasihat yang baik. Dan setiap orang Allah berikan kelebihan masing-masing. Ya ini Abi, Masya Allah, komunitasnya sekali ngaji, ya lewat Majelis Nurul Agentnya lebih dari 1.500 orang. Nah mudah-mudahan saya berharap nih, karena objeknya rata-rata anak-anak kita, anak-anak kecil, ya betul-betul nggak hanya secara dunia maya, tapi biar betul-betul ke depan menjadi hal yang nyata. Amin. Bahasa saya sederhana, beli belewa di Pondok Indah, bonusnya kerupuk kulit dan kelapa muda. Dakwah itu ibadah, jangan dipersulit. Yuk selalu kita cari jalan yang mudah. Masya Allah, dakwah itu ibadah, jangan dipersulit. Semoga kisah yang dibagikan oleh Mas Abi hari ini bermanfaat ya Ustadz ya. Amin. Terima kasih Mas Abi, Ustadz, dan kita lanjutin ngopi hari ini, ngobrol perihal iman. Ada sisanya nih. Enak banget kopi yang dibikin Fauzi. Terima kasih sih. Masya Allah.